karburatornya motor teman-teman itu bermasalah gitu kan, misalnya jarum pelampungnya tuh kadang suka banjir gitu ya. Kalau kita posisikan seperti ini, saya ulangi sekali lagi, nanti di dalam bensin ini kan otomatis mengalir ya, karena kerannya ini kebuka. Otomatis si bensin itu akan turun terus gitu kalau motor ini tidak dipakai. Dan akibatnya kalau ada masalah di karbu itu, jadi yang pernah saya alami itu, si bensin itu sampai mengucur gitu ke bawah teman-teman itu kan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan coba berikan sedikit tambahan pengetahuan buat teman-teman semua dimanapun. Yang saya akan bahas kali ini yaitu tentang fungsi daripada keran bensin untuk motor 2 tak, khususnya ini Kawasaki Ninja teman-teman. Fungsi daripada keran bensin itu sendiri ada 3 ya di sini. Ada off, ada reserved, ada on. Nah, untuk reserved itu bisa diartikan sebagai cadangan teman-teman. Oke, kita lanjut ya penjelasannya. Oke kawan-kawan, buat yang belum tahu kapasitas dari tangki bensin motor Kawasaki Ninja itu, kalau kita isi full gitu ya, itu kurang lebihnya ini bisa menampung antara 10 sampai 10,5 liter itu teman-teman. Karena saya pernah mengisi ini sampai full itu mentok di 10,5. Kita tutup lagi ya. Jadi kali ini di video saya akan membahas sedikit sharing buat teman-teman semua, terutama yang baru ingin memiliki atau membeli motor tipe 2 tak. Nah, di depan saya ini ada motor Kawasaki Ninja teman-teman. Video yang akan saya berikan penjelasan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai fungsi dari keran bensin pada motor ini teman-teman. Oke ya, kita coba jelaskan. Di sini kan tertera ya, ada tulisan rest. Rest itu reserved, artinya cadangan teman-teman. Jadi kalau kita putar keran ini ke atas, nah seperti ini ya, ini berarti si bensin itu akan mengambil dari sebagian yang ada di dalam tangki ini. Karena dari tangki keseluruhan ini isinya itu kan full ya misalkan. Nah, kalau kita atur posisi kerannya seperti ini ke atas, itu berarti aliran bensin itu akan mengambil di sekat yang cadangan yang ada di dalam tangki ini. Nah, kenapa harus misalkan diatur ke posisi rest gitu ya? Itu sewaktu-waktu untuk dalam keadaan darurat teman-teman, misalkan kita nih posisinya habis bensin ya. Nah, kalau kita ke ataskan rest seperti ini, otomatis si tangki cadangan bensin yang ada di dalam ini tuh akan mengalir, akan mengambil sisa gitu maksudnya. Jadi kurang lebih itu kapasitasnya cadangan di dalam tangki ini adalah 1 liter. Jadi di saat kita urgent ataupun misalkan tangki bensin ini isinya habis gitu ya, kita bisa segera mengatur ini ke posisi rest untuk jaga-jaga supaya bisa sampai ke pom bensin terdekat teman-teman. Nah, kalau kita atur ke posisi on seperti ini otomatis bensin akan mengalir
Jadi dari kapasitas isi tangki bensin ini akan mengalir ke arah untuk menuju karburator ke sini. Nah, ada kelemahan dan kelebihannya juga teman-teman. Kalau kita dalam posisi misalkan di rumah nih ya, saya seperti ini. Posisi di rumah seperti ini jarang dipakai gitu ya motor ini. Nah, usahakan ini jangan ditaruh ke posisi on. Sebab kalau misalkan ada masalah di karbu, itu bensinnya bisa jatuh ke bawah teman-teman. Jadi usahakan kalau tidak dipakai motornya ini harus si keran bensinnya itu dalam posisi off seperti ini. Nah, posisi on seperti ini tadi ya. Seperti ini posisinya on, berarti keran bensin ini dalam keadaan membuka full gitu. Jadi si bensin yang ada di dalam tangki ini tuh mengalir menuju ke arah karburator ke sini, ke mesin. Nah, misalkan kita kalau tadi kan motor jarang dipakai gitu ya, usahakan ini si arah keran bensin ini tuh posisinya di sini saja teman-teman, di tengah-tengah nih, di off. Jadi bensin tuh aman gitu. Kalau misalkan maaf kata gitu ya, karburatornya motor teman-teman itu bermasalah gitu kan, misalnya jarum pelampungnya tuh kadang suka banjir gitu ya. Kalau kita posisikan seperti ini, saya ulangi sekali lagi, nanti di dalam bensin ini kan otomatis mengalir ya karena kerannya ini kebuka. Otomatis si bensin itu akan turun terus gitu kalau motor ini tidak dipakai. Dan akibatnya kalau ada masalah di karbu itu, jadi yang pernah saya alami itu si bensin itu sampai mengucur gitu ke bawah teman-teman. Itu karena ada masalah di karbu. Nah, pentingnya posisi dalam keadaan on ini atau off ini supaya menghambat gitu laju kerja arah BBM untuk mengalir ke arah karburator gitu. Nah, kalau posisi off gini kan berarti dia tertutup gitu, aman gitu teman-teman. Atau ada teman-teman misalnya ada pengalaman lain, bolehlah silakan dibagikan di kolom komentar teman-teman. Nah, untuk ada juga gitu ya teman saya misalkan posisi motor gini dalam keadaan standby gitu ya di rumah. Nah, kadang dia suka nanya gitu atau main lah gitu, Bans, kenapa ya tangki bensin saya gitu si kerannya itu bermasalah. Saya tanya, bermasalahnya kenapa bang? Ya kalau kita pakai motor kadang tiba-tiba suka mati. Nah, itu mungkin ya teman-teman, sepengalaman saya itu ada masalah di keran bensin ini. Kita bisa menggantinya. Kalau ini kan motornya ini Ninja ya teman-teman, 2 tak Kawasaki. Teman-teman bisa pakai alternatifnya tuh keran motor bensin punyanya Yamaha R-King. Itu sama teman-teman. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya masalah sama seperti kawan saya yang kemarin itu bertanya gitu ya, ada masalah pada keran bensinnya motornya teman saya itu, teman-teman misalkan bisa mengganti alternatifnya tuh. Kalau untuk motor Ninja ini misalkan bisa pakai punya Yamaha R-King teman-teman. Ini tinggal dibuka aja kan, ada mur gitu ya di dalam, bisa dibuka pakai kunci gitu sendirilah bisa. Nah, jadi itu saja mungkin teman-teman buat video pembahasan saya kali ini mengenai fungsi on, off, dan rest pada motor Kawasaki Ninja R, RR ataupun SS. Itu seperti itu tadi penjelasannya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Izinkan saya pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Semoga dalam pembahasan video saya kali ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam 2 tak teman-teman. Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.